Halo, perkenalkan nama saya Reza Dudamayanti, NPM 119, dan ini teman saya. Saya Elsa Mayora, NPM 036, dan ini teman saya. Halo, aku Heni Diandriani, saya NPM 199, dan ini teman saya. Halo, aku Nawa Fauzia, NPM 251, dan ini teman saya. Halo, aku Karisma Pertamasari, NPM 081, dan ini teman saya. Halo guys, nama aku Fatma Sita Gayatri, NPM 370. Untuk model yang pertama yaitu The Press Again 3, di mana model ini melibatkan upaya untuk mempengaruhi opini publik melalui penyampaian informasi yang seringkali bersifat satu arah, tanpa memperhatikan kebenaran dan keseluruhan konteks. Dalam konteks konflik internal di organisasi, model ini mungkin akan mendorong PR untuk mengarahkan informasi secara selektif untuk mengontrol narasi, meskipun hal ini dapat meningkatkan ketegangan dan konflik yang lebih dalam. Implikasi untuk konflik internalnya yaitu penggunaan model ini bisa berarti bahwa manajemen hanya menyebarkan informasi kepada anggota tanpa mencari umpan balik. Ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan di kalangan anggota karena mereka merasa tidak didengar dan hanya dianggap sebagai penerima informasi pasif. Yang kedua ada model informasi hibrid, yaitu ciri-cirinya masih komunitas satu arah, tetapi informasi yang disampaikan harus akurat dan faktual. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang benar dan berguna kepada publik. Implikasi untuk konflik internal yaitu model ini dapat meningkatkan transparansi dalam organisasi dengan menyediakan informasi yang jujur dan terbuka kepada karyawan. Meskipun tidak melibatkan dialog, keakuratan informasi dapat membantu meredakan ketegangan dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai keputusan manajemen. Contoh, memberikan informasi yang jelas dan faktual tentang perubahan dalam struktur organisasi atau manfaat karyawan. Ini adalah implikasi untuk konflik internal model informasi publik. Model ini dapat meningkatkan transparansi dalam organisasi dengan menyediakan informasi yang jujur dan terbuka kepada karyawan. Meskipun tidak melibatkan dialog, keakuratan informasi dapat membantu meredakan ketegangan dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai keputusan manajemen. Yang ketiga adalah model dua arah asimetris atau two-way asymmetric model. Model ini melibatkan pertukaran informasi yang tidak seimbang, di mana organisasi mendapatkan lebih banyak daripada yang mereka berikan kembali. Dalam konteks konflik internal, PR menggunakan model ini untuk mendapatkan pemahaman tentang kekhawatiran dan pandangan karyawan, namun mungkin tidak memberikan respon yang seimbang atau memadai. Ciri-cirinya yaitu melibatkan komunikasi dua arah, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi publik agar sesuai dengan keinginan organisasi. Umpan balik digunakan untuk menyesuaikan pesan agar lebih efektif. Contohnya seperti survei karyawan yang dilakukan untuk memahami masalah utama, tetapi hasilnya digunakan lebih untuk mengelola persepsi daripada mengatasi akar masalahnya. Model ini memungkinkan organisasi untuk mendengarkan keluhan atau masukan dari karyawan, tetapi informasi tersebut digunakan terutama untuk merancang pesan yang mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan sesuai dengan keinginan manajemen. Hal ini dapat mengurangi ketegangan jangka pendek, tetapi jika tidak disertai dengan tindakan yang nyata yang memperhatikan kepentingan karyawan, konflik bisa saja berlanjut. Selanjutnya itu ada model keempat, yaitu two-way matrix model. Itu adalah pendekatan komunikasi dua arah yang seimbang antara organisasi dan publiknya. Dalam model ini, organisasi dan publiknya saling menguntungkan dan mendengarkan, dan berupaya mencapai pemahaman, serta solusi menguntungkan kedua belah. Model ini menekankan dialog yang konstruktif, transparansi, dan kolaborasi untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Two-way symmetric model dapat menyelesaikan bahkan mengurangi konflik internal dengan cara menekankan komunikasi yang konstruktif dan komunikasi yang seimbang, saling pengertian, komunikasi yang transparan, serta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dengan komunikasi yang transparan dan timbal balik antara karyawan dan manajemen, model dua arah simetris ini memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Dengan itu, karyawan akan merasa lebih dihargai dan didengar sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka tersendiri. Implikasi dari komunikasi yang konstruktif dan komunikasi yang seimbang ini dapat membuat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menjadi memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesadaran antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian saling pengertian, jujur, komunikasi yang transparan, perubahan perilaku, membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan itu dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran antara pihak-pihak yang terlibat. Dan hal ini juga dapat membantu menyelesaikan konflik dengan lebih efektif dan mengurangi
konflik internal. Kesimpulan tentang model PR, grounding, dan Hoon serta implikasinya dalam mengatasi konflik internal dalam organisasi antara lain seperti dari keempat model ini, two-way symmetric adalah yang paling efektif untuk mengatasi konflik internal. Model ini menekankan komunikasi dua arah yang seimbang, dialog konstruktif, dan transparansi. Dengan menggunakan model pendekatan ini, PR dapat berperan sebagai mediator dan membangun kepercayaan dan menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan bagi organisasi dan karyawan, Sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Sampai ketemu lagi guys.